Nggak bisa tidur. Kalau mau tidur itu ada saja bayangan lagi, yang ini ya itu ada laporan itu. Melaksanakan hasil atau tidak berhasil, harus yakin bahwa apa kita bisa. Wah, ini tunjukkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurina alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak, Ibu Haja dan Haji, untuk rombongan Jemaah Haji tahun 2010 Kloter 58 rombongan 7. Saya bersyukur hari ini Bapak Ibu semuanya bisa hadir. Ini saya lihat keadaannya tambah seger semuanya, seger. Alhamdulillah sehat semuanya. Ada Mama, Jainal, Pak Zahid, Pak Uti, Pak Kis, Pak Yayin juga. Alhamdulillah semuanya kita bisa sebut satu sehat semuanya. Bahagia itu adalah menikmati hidup dirasakan dengan penuh syukur alhamdulillah kepada Allah. Itu yang mesti. Banyak orang banyak hartanya, bahkan kepalanya sampai botak. Dia tidak pernah bahagia. Rumah besar, pengusaha banyak uangnya, betul nih, bisa mana-mana anak buahnya ribuan orang. Saya demi Allah pernah bertanya kepada orang itu, apa yang kau banggakan dan apa yang kau bahagiakan? Setelah sampai punya perusahaan besar, banyak uangnya, mau apa? Saya seperti orang mimpi bayi, nggak bisa tidur. Kalau mau tidur itu ada saja bayangan lagi, yang ini ya itu ada laporan macam-macam. Saya tanya, hidup ini katanya untuk kebahagiaan. Apa yang sampean rasakan selama ini? Kebahagiaan tentang adanya semua yang sampean miliki. Nah itu sampai sekarang saya bisa jawab. Ternyata kebahagiaan saya yang pertama, masih saya ingat ketika saya bertemu dan istri itu melihat pertama kali senyumnya istri saya yang pertama katanya. Setelah itu jadi istri diberi oleh Allah. Maaf ini betul nih. Saya sama istri saya ketika pertemuan pertama belum jadi tunangan, dia sudah memberikan kebahagiaan, dan itu tidak pernah bisa tidur saya sebelum dilamar oleh bapak saya. Nah gitu. Itu tidak jauh berbeda mungkin dengan teman-teman yang lain ini, termasuk di apa sih itu dan prima ini. Tapi tidak sampai ke sana. Ini soal lain ya, doyan dulu. Tapi ini betul. Ternyata harapan orang tua ini kepada anak sama seperti saya berharap dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan anakku ini menjadi orang bahagia di dunia dan akhirat. Amin. Lebih-lebih kepada tanda prima ini. Saya pasti mendoakan setiap datang ke mana saja ada doa yang kadang-kadang tidak disampaikan karena tidak biasa orang didengar. Barakallahu lakuma barakalaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu Allah yang Nabi Muhammad diajari oleh malaikat Jibril. Kalau akan datang Muhammad, apa yang saya mau berikan? Ya jangan lupa lah ini. Barakallahu laka wa barakalaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu kalau ketika dia baru akad nikah. Kalau sudah tidak lagi ini seperti saya sampaikan karena tidak ikut kemarin waktu hadir, akan bilang laka kepada jenengan itu ya barakallahu lakuma wa barakalaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan mereka berdua ini diberi barokah oleh Allah. Amin. Nah ini barokah itu apa? Tidak ada punya harta dan benda, tidak ada. Ini yang sangat nisbi. Semu sebenarnya bahagia itu doanya malaikat saja lewat nabinya, barakallahu laka wa barakalaika. Kok dua kali ini penyampaian? Itulah kekuatan yang tidak bisa wartawan. Doanya Nabi barakalaika, mudah-mudahan Allah tetapkan barokah
kepadamu dari mulai sekarang sampai kau mati dengan anak cucu-cucunya. Maka dalam Al-Quran itu ada korelasinya, sambungan Pak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini sangat berkorelasi dengan doa Rasulullah. Ketika Allah tetapkan malaikat Jibril, doanya wa baraka alaika. Dan mudah-mudahan Allah tetapkan itu berkah untukmu berdua dan anak-anakmu, cucumu. Itu. Ini ya doa yang sangat sederhana diberikan oleh Rasulullah kepada hambanya yang melaksanakan akad nikah. Wa jama'a bainakuma khair. Mari Bu. Oke. Nah, makanya alhamdulillah kita diberi kesehatan dan kesini, kita ikut berbahagia. Ada 2 orang yang dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan ini diberi kebahagiaan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin, amin. Apa kebahagiaannya? Allah yang tahu terhadap mereka berdua. Itu yang disebut barokah Nabi Muhammad. Wa jama'a bainakuma bil khair. Mudah-mudahan diberi berkumpul berdua kesempatan yang panjang berkumpul mereka berdua ini bainakuma fi khair, berkumpul dalam keadaan baik. Baik itu ya bahagia ini. Kalau dilihat tadi ibunya tidak pernah murung karena kekurangan apa kan? Kalau ibu melihat anak itu tidak pernah melihat murungnya, tapi lihat bahagianya. Nah itu. Ada ibu datang seakan-akan marah. Loh, anak berdua ini ada cekcok yang ada ketidaksamaan. Ketika ada ibu datang, seperti surga datang. Hilang sudah yang anu. Nah itu yang diharapkan Rasulullah. Ini betul. Dari mana itu datang? Yang sederhana tadi. Ketika ada ketidaksamaan itu perang dalam rumah tangga, ini sudah selesai deh. Yang tua-tua punya anak, punya cucu, sering perang sehingga menjadikan anak yang besar-besar, kuat, gagah, perkasa ini karena lewat perang tidak ada. Kemudian bahagia itu datang tiba-tiba. Tak ada tim tak perang. Harus perang dulu, gerilya. Kebahagiaan yang mau dicapai oleh Allah itu memang berproses. Bukan ini loh hartanya aku banyak, mobil ini Fortuner, Blazer apa dan sebagainya. Tidak ada itu. Asli tidak ada. Ketika sudah di atas perjalanan rumah tangga tidak terbayangkan sudah. Nah itulah yang insya Allah kalau berdua ini memadukan ketidaksamaan dalam kaidah, ya sumbernya semuanya sebenarnya adalah sajadah itu. Kalau dalam bahasanya Quran dan itu bukan sajadah, sajadah ya tempat sujud itu kan masjid. Sajadah yasjudu masjidan, itu masjid itu tempatnya bersujud, sajadah itu ya sama tempatnya sujud. Lama. Di situ ada, tak saya bahas semua. Andai kata orang memang betul tahu terhadap rahasianya sholat yang kita lakukan berdua sama istri dan suami. Kalau anak muda itu aku ingin pemimpin. Aku butuh imam katanya yang perempuan. Setelah dia tambah imam. Yang kedua. Ya Allah. Ini gini. Dalam sholat itu setiap saat pasti disampaikan. Ada yang perlu kalau memang kita belum paham selama ini sholat itu ketika berdiri sejenak setitik saja. Berikan aku ampunan, umpamanya apa? Ampunlah dosa orang tua
ampuni segala dosaku, ya Allah kabulkan segala hajatku. 3 tidak banyak-banyak. Itu di dalam sholat sebenarnya sudah ada. Maka Pak Kiai saya mengajar, kamu apa yang mau? Sholat itu hanya sunnah. Kadang-kadang sholat kalau tidak punya niat yang tulus sebelumnya itu kucar kadir. Setelah Allah berikan semua. Ingat yang melaksanakan lupa. Berarti hidup, Pak. Berarti masih Itu hidup. jalan, itu jalan. Kalau tidak jalan nanti. Ini manusia namanya. Nah, di dalam sholat itu ada sebenarnya konsep memang penyatuan jiwa. Apa yang memang diinginkan oleh orang. Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afani. 8 ini konsep yang sudah Allah susun lewat malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Semua yang ada pada kita itu sudah selesai, sudah ditundakna dan sholat. Rabbil firli, karena kita hamba Allah yang tidak mungkin tidak berdosa kepada orang tua, kepada anak, kepada siapa Allah, ketidakcocokannya memang masih dosa. Rabbil firli, ya Allah ampuni aku. Kalau bahasanya hanya itu kan ampuni aku. Warhamni, cintai aku. Jadi buat nyanyi itu kan sebenarnya. Cintai aku. Wajburni, ya Tuhan cukupi aku dari segala kekurangan. Apa yang tak kurang? Nah, disinilah bikin kita program. Kalau dunia kampus itu punya planning, wacana apa yang diinginkan sudah ditulis atau sudah dimulai. Tapi belum ada nih, berarti kurang. Tapi inilah sejak kita. Apa yang kau harapkan terhadap kemantan berdua ini yang berumah duka kasih? Nah, itu sudah punya wacana. Apa planningnya? Saya harus punya rumah yang lebih, harus punya usaha seperti ini. Itu namanya impian yang harus tercapai. Dengan tadi kita ambil kebijakan, kita ambil risiko dengan apapun. Disinilah yang harus kita berani, diajari oleh Rasulullah SAW. Kalau terjadi kekurangan, wajburni, cukupi aku. Jadi lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukupi aku. Warfa'ni, ini yang berurusan dengan sok gengsi lah. Setiap orang punya sok gengsi, Pak. Ya. Semakin tinggi pangkatnya, semakin statusnya, semakin gengsinya. Tapi ketika sholat tak penting sebenarnya. Sok gengsi itu memang sudah ada sejak diajarkan Rasulullah. Warfa'ni, angkatlah derajat. Jadi dengan usaha yang tadi ada kekurangan-kekurangan dipenuhi Allah, tidak perlu ditanyakan, grade-nya semakin naik secara otomatis, serta kualitas. Itu asli. Otomatis. Oh, secara otomatis. Maka sholat itu menjadi sebuah pijakan dalam kehidupan membangun rumah tangga bahagia. Warfa'ni, warzukni, datangkan rezekiku. Maaf, berikan rezekiku. Rizki itu sebenarnya bukan yang ada di kita. Rizki yang dapat mengantarkan bahagia kepada kita. Kita punya mobil kadang-kadang tidak bisa pakai. Karena kaki sudah tidak bisa nyetir. Mau naik saja sudah bisa punya mobil. Rizki siapa dia? Bukan milikku. Hanya mungkin akan menjadikan salah satu pemandangan yang dapat membahagiakan diriku. Tapi sebenarnya dipakai orang, biarkan dipakai orang. Akulah yang bahagia. Kan nih, masih ada sambungan. Inilah rezeki. Rezeki kita sekarang ya macam-macam sebenarnya. Mana yang bisa? Ikan kambing, berapa? Rezeki, tak boleh. Nah, ini kan sudah hukuman ini. Boleh lah. Rezeki, Boleh. tahu. Nah, inilah bagian-bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kopi boleh. Kopi boleh. Ada wahdini, lanjutannya wahdini.
Jangan bingung, tidak usah. Jangan bingung ketika kita sudah sholat. Jalani ini semua. Apa yang kita tidak punya, kita punya program, laksanakan. Hasil atau tidak berhasil, harus yakin bahwa apa kita bisa. Wahdini, tunjukkan ya Allah jalanku. Hidayah itu tidak diberikan kepada orang yang tidak cita-cita. Aduh, bersama hidayah dari Allah, aku tak tahu bisa selesai, bisa punya jalan keluar. Tidak punya sudah macet, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hidayah. Wahdini, tunjuki aku jalanku. Wa'afini, berilah, sehatkan aku. Ya Allah, sehatkan. Wa'afini, sehatkan aku. Wa'fu anni. Ya ini terakhir. Semua kegiatan yang kita lakukan konsep ini terakhir. Bagaimana? Ampuni aku. Supuro. Jalan-jalan. Iya, belum ada jalan. Supuro aku. Nah, tadi hari raya ini beda lain domba izin semuanya. Mudah-mudahan nih kita diampuni atas pertemuan dan berbuat jahat. Ini mudah-mudahan diampuni betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah sebagai pengantar dari saya untuk menguatkan kepada Anda berdua. Mudah-mudahan Allah jadikan orang yang betul-betul bahagia, dan harus dimulai kebahagiaan itu dari diri sendiri. Keluarga berdua dibangun bersama. Mudah-mudahan semuanya itu atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadin niyya wa ala hadin soleh biridho illahi ta'ala. Al-Fatihah.